Bapak Ibu saudara-saudara semua, di sini di kantor ini di Puskesmas Praci Mantoro 1 kami akan berusaha menyampaikan materi hari ini tentang air. Karena apa? Karena di hari ini kebetulan adalah tanggal 22 Maret kita peringati sebagai Hari Air Sedunia. Jadi di sini kita berusaha menjelaskan bahwa air itu adalah penting bagi kehidupan. Terutama kami di kesehatan, kami akan mencoba menjelaskan tentang pentingnya air bagi kehidupan, terutama di bidang kesehatan. Air penting karena dibutuhkan setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Tanpa air manusia sulit bertahan hidup. Adapun kebutuhan air, bahwa untuk kebutuhan air setiap orang itu standarnya atau nilainya adalah 3% dari berat badan. Jadi kurang lebih kalau dihitung itu 2 liter sehari. Kebutuhan rata-rata air untuk kebutuhan hidup itu adalah 20 liter per orang per hari. Tapi air yang diminum itu adalah 2 liter per orang per hari. Itu tentang kebutuhan air. Kemudian bisa diketahui juga bahwa kita tahu sumber-sumber air di dunia ini. Yang pertama ada air angkasa. Air angkasa, air yang dari langit, air hujan namanya. Kalau di wilayah kami Puskesmas Praci ini masih ada yang menggunakan air hujan untuk air minum. Kemudian yang kedua, air permukaan. Air permukaan itu ada air sungai, air waduk, air danau, air laut. Kemudian yang ketiga adalah air tanah. Air tanah ini air rembesan atau air dangkal atau ini sumur gali. Kemudian air tanah dalam itu seperti bor, sumur bor. Kemudian air artesis, air yang memancar kuat ke atas, jadi itu air artesis, tanah yang dalam sekali. Dan yang keempat adalah mata air. Itu adalah beberapa sumber air yang perlu diketahui, itu tentang sumber air didapat dari mana. Kemudian di sini juga kami menyampaikan syarat air bersih atau air minum. Mungkin semuanya sudah tahu. Ya, kami jelaskan saja untuk syarat-syarat air bersih atau air minum adalah satu adalah syarat fisik. Fisiknya, air itu harus apa? Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Itu syarat fisik. Yang kedua, syarat kimia. Syarat kimia itu air minum harus netral. Tidak bersifat asam maupun basa. Tidak mengandung bahan kimia yang berlebihan. Ini yang termasuk syarat kimia. Kemudian syarat biologis, bahwa untuk syarat biologis ini diharapkan di dalam air minum itu tidak boleh mengandung bakteri dalam jumlah tertentu. Boleh mengandung tapi ada batasnya dalam jumlah tertentu. Bakterinya apa? Misalnya bakteri E. coli atau yang lain yang ini bisa menimbulkan penyakit di tubuh kita. Nah, kemudian bahayanya apa sih kalau air yang tidak sehat itu? Air tidak sehat itu bisa satu, dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit. Contohnya apa? Contohnya diare, disentri, keracunan, penyakit kulit gatal. Itu adalah beberapa bahaya dari air yang tidak sehat. Itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit. Juga bisa menyebabkan gangguan penyakit kecacingan, cacing pita, cacing gelang, filariasis dan lain-lain. Ini juga disebabkan oleh air yang tidak sehat. Dan yang ketiga, otomatis ini dapat menimbulkan gangguan dalam kenyamanan kita. Karena apa? Contohnya ada air berbau, air terasa amis, kemudian timbul bercak kecoklatan dan lain-lain. Itu bahayanya air yang tidak sehat. Terus kemudian bagaimana cara kita supaya memperoleh air minum yang sehat?
Ada beberapa cara, ada 5 kalau di sini saya menjelaskan. Yang pertama, ambil air dari sumber yang bersih. Kita tahu di pegunungan, di pedesaan itu masih banyak memanfaatkan sumber mata air di masyarakat. Nah, monggo ini diusahakan ambil air dari sumber yang bersih. Nah, mata air itu harus dikelola dengan baik, bersih. Nah, itu adalah juga baik untuk air minum. Kemudian yang kedua, tangan dan tempat penampungan air bersih. Jelas nggih, tangan dan tempat penampungan itu harus bersih. Ya. Jadi saat kita mengambil air di mata air itu ya harus dijaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga, wadah tertutup dan sering dibersihkan. Wadah tertutup dan sering dibersihkan. Jelas nggih? Jadi biar tidak tercemar. Terutama bagi Bapak Ibu petani, biasanya kalau ke ladang itu kan membawa air minum, air putih. Biasanya ditaruh di wadah aqua seperti itu, botol aqua atau botol minuman, Sprite dan sebagainya yang besar-besar itu. Lah itu kebanyakan memang kalau ke sawah, ke ladang itu diminum. Nah, kemudian habis dijoki lagi atau diisi lagi, tetapi tidak dibersihkan. Nah, ini mungkin kadang yang sering masyarakat itu lupa kebersihan. Jadi kalau sehabis dipakai kemudian dicuci, besok dipakai lagi dan begitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, masalah air sampai mendidih sebelum diminum. Ini yang paling penting, memasak air sampai mendidih sebelum diminum. Jelas nggih? Jadi sekali lagi, memasak air ini penting. Karena apa? Ini akan membunuh kuman-kuman penyakit yang ada di dalam air. Kita tidak tahu kalau kita sering jajan atau kita beli di warung es teh dan sebagainya atau apa, itu kadang kita tidak tahu, oh ini pakai air yang sudah dimasak atau cuma air biasa belum dimasak. Ini. Jadi kalau mau memastikan airnya harus dimasak dulu. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, menggunakan atau gunakanlah alat-alat minum yang bersih. Nah, semuanya itu dijaga kebersihannya supaya apa? Air minum yang kita minum, air bersih yang kita gunakan itu tidak menimbulkan bahaya bagi kita. Itu. Kemudian kalau memang itu dirasa di masyarakat itu ada air tapi itu kotor, nah, itu misalnya air hujan, itu pengolahannya kadang ada yang namanya penjernihan air. Jadi sebelum digunakan, air harus dijernihkan atau disaring. Nah, kalau di desa disaring lah. Ada beberapa cara penjernihan air untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya di sini banyak air hujan gitu ya, itu harus dijernihkan lagi. Nah, itu ada 3, penjernihan sederhana, penjernihan bertingkat, dan penjernihan air sungai. Nah, ini biasanya kita memakai penjernihan air bertingkat. Bagaimana cara penjernihan air bertingkat? Itu adalah dengan menggunakan cairan kaporit. Nah, bisa cairan kaporit, air, kemudian dengan menggunakan tawas, batu kapur. Nah, itu. Kemudian ada baknya, bak penyaring berisi dari atas ke bawah. Jadi ada bak penyaring yang beberapa lapisan dari atas ke bawah itu nggih. Dari lapisan hijau, kemudian arang, kemudian hijau lagi, kemudian kerikil, kemudian pasir, kemudian yang paling atas pecahan genteng. Nah, ini nggih. Jadi kalau mau nyaring itu urut-urutannya di dalam bak penyaringannya adalah hijau. Nah, paling bawah itu hijau, kemudian arang atasnya, kemudian hijau lagi, kemudian kerikil, batu kerikil, kemudian pasir, baru yang paling atas itu pecahan genteng. Nah, ini beberapa hal yang kami sampaikan, semoga ini bisa berguna. Karena apa ya, inilah di momen hari ini adalah air penting bagi kehidupan. Air penting bagi kehidupan. Marilah kita semua menjaga air ya.
menghargai air. Jadi tema Hari Air Sedunia tanggal 22 Maret ini adalah bagaimana kita menghargai air. Valuing weight, menghargai air. Bapak Ibu monggo, air yang ada, air yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita hargai, kita jaga, kita pelihara, baik itu kebersihannya dan sebagainya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.